Kenapa saya datang? Karena saya ingin perubahan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Meskipun saya pakai kaos Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya menilai hanya dua orang yang peduli dan memikirkan disabilitas. Meskipun saya ini mengkampanyekan kubu sebelah, tetapi hati saya cinta dengan Pak Anies. Saya ingin peluk Pak Anies. Saya ingin cium Pak Anies. Semoga Pak Anies diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ada hal yang menarik ketika di acara Desak Anies. Salah satu penyandang difabel bernama Aan yang mengaku sebagai pendukung Paslon 03 Ganjar Mahfud turut hadir dalam acara Desak Anies. Aan datang menggunakan kaos bertuliskan Ganjar Mahfud dan berbalut kemeja kotak-kotak. Aan menyampaikan bahwa dirinya datang mewakili kaum difabel yang menginginkan perubahan. Hal tersebut disampaikan di awal sesi sebelum kedatangan Abah Anies Baswedan. Saya mewakili kaum disabilitas yang ingin perubahan. Aan pun menyampaikan hal tersebut di Desak Anies. Hampir memasuki penghujung acara, Aan kemudian kembali diberi kesempatan naik ke panggung. Ia diberikan kesempatan untuk bertetap langsung dengan sosok yang ia kagumi, yaitu Abah Anies Rashid Baswedan. Dan yang lebih mencuri perhatian, Aan juga melanjutkan bahwa meskipun dirinya hadir dan mengkampanyekan paslon yang sebelah, yakni paslon 03, namun hatinya tetap mencintai Abah Anies Baswedan. Meskipun saya ini mengkampanyekan kubu sebelah, tetapi hati saya cinta terhadap Abah Anies Baswedan. Saya ingin peluk Abah Anies, cium Pak Anies. Semoga Pak Anies diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Oke, kita pilih dari teman-teman disabilitas dulu ya. Yang perempuan, yang disabilitas mau? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Nama sebelumnya Assalamualaikum Tepuk warahmatullahi tangan dulu. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya sebelumnya saya mewakili kaum disabilitas. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Sebentar, diam dulu. Diam dulu. Kenapa saya datang? Karena saya ingin perubahan. Terutama di pendidikan. Pendidikan jangan hanya di sekolah negeri, di SD negeri, SMP negeri, ataupun SMA negeri. Akan tetapi pondok-pondok pesantren harus menerima disabilitas. Kenapa semua anak-anak wajib memiliki pendidikan, terutama
terutama pendidikan non formal atau pendidikan agama, dan juga untuk pekerjaan untuk kaum disabilitas harus diperluas. Diam. Kalau bisa satu pemerintah kota harus ada disabilitas. Saya setuju. Halo. Meskipun saya cinta, meskipun saya pakai kaos ini, Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. diam. Meskipun saya pakai kaos Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya menilai hanya dua orang yang peduli dan memikirkan disabilitas. Diam. Hanya dua orang, Pak Ganjar dan Pak Anies. Masa paslon lain anak disabilitas mau diajak perang? Jangan mau anak disabilitas diajak untuk berperang. Jangan salah pilih teman. Meskipun saya pakai kaos ini, hati saya cinta dengan Bapak Anies. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas apa tadi namanya? Aan. Mas Aan, tepuk tangan dulu untuk Mas Aan, teman-teman. Sebentar, ini ada teman, kalau boleh usul nih ada penyandang disabilitas di depan. Kasih Boleh. kesempatan. Ada satu teman kita, ada satu saudara kita yang sedari tadi ingin menyuarakan dan ingin bertemu dengan Mas Anies Baswedan. Wow, Masya Allah. Dari tadi saya tanya-tanya apa-apa sampai mau buyar ini. Pertanyaannya gini, apa saya keinginan saya cuma satu aja. Pendidikan bagi anak disabilitas jangan hanya setara. Jangan hanya di pendidikan formal, akan tetapi juga untuk pendidikan seperti pesantren dan lain-lain. Dan juga pekerjaan untuk kaum disabilitas. Kalau bisa satu daerah, satu kota itu ada disabilitas di daerah kota. Misal pemerintah Surabaya wajib ada satu atau dua
disabilitas yang diberi luang untuk bekerja. Di Surabaya tidak ada kedai disabilitas, jadi kedainya itu untuk melatih kaum disabilitas. Dan pendidikan jangan hanya formal aja, tetapi di pondok pesantren Aan kita dulu pernah ketemu di ada saya sangat, meskipun saya ini mengkampanyekan kubu sebelah, tetapi hati saya cinta dengan Pak Anies. Saya ingin peluk Pak Anies. Saya ingin cium Pak Anies. Semoga Pak Anies diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Cek. Boleh sekali lagi Tes, teman-teman tes. tepuk tangan untuk Aan, saudara kita. Ya, gini, kawan-kawan sekalian, kami, saya dan Gus Imin punya komitmen untuk kita memulai perubahan dari mindset kita terhadap para penyandang disabilitas. Ketika membantu penyandang disabilitas, jangan ini dipandang sebagai charity, tapi ini dipandang sebagai pemenuhan atas hak-hak dasarnya. Jadi haknya, nomor satu. Dan itu mulainya dari mindset. Bahwa ini adalah penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas berbeda. Ini kita bangun sama-sama. Lalu, apa yang menjadi kebutuhan? Saya pertama soal pendidikan. Kami berencana di setiap daerah harus ada alokasi anggaran khusus untuk menambah fasilitas penyandang disabilitas. Saya beri contoh nih. Misalnya Aan diterima di sekolah A, lalu di sekolah A itu tempatnya, jalannya belum ramah penyandang disabilitas. Ruang kelasnya belum ramah. Tidak ada guru mendampingi khusus. Lalu sekolahnya tidak bisa fasilitasi. Kenapa? Tidak punya pos anggaran. Makanya di tiap kota harus disiapkan anggaran. Ketika ada penyandang disabilitas yang membutuhkan, maka sekolah itu tinggal mengajukan dan dibangunkan semua kebutuhan di sekolah yang bersangkutan supaya setiap penyandang disabilitas dapat kesempatan yang sama. Kalau kita melakukannya dengan mengubah seluruh sekolah, biayanya akan tinggi. Begitu ada kebutuhan, alokasikan anggaran. Begitu ada kebutuhan, alokasikan anggaran. Dengan cara begitu secara bertahap. Kemudian pondok juga begitu, sama. Lalu lapangan pekerjaan. Lalu lapangan pekerjaan kami boleh ceritakan di Jakarta, DKI Jakarta, setiap rekrutmen pegawai minimal 1% adalah penyandang disabilitas. Minimal. Jadi ini tinggal diteruskan di tingkat nasional. Supaya penyandang disabilitas punya kesempatan kerja. Gitu ya An ya? Kita kerjaan sama-sama. Lalu yang ketiga, menyangkut kebutuhan, pemerintah jangan merasa paling tahu. Yang tahu kebutuhan adalah penyandang disabilitasnya, bukan pemerintahnya. Pemerintah bicara dengan asosiasi penyandang disabilitas dari mulai teman tuli sampai tunadaksa sampai segala macam disabilitas. Ajak bicara lalu siapkan kebutuhannya. Gitu kira-kira ya Aan ya. Ini tambahan untuk Aan. Kan ada
Gini An, nanti kita bahas lagi, dia Ya. masih banyak pertanyaan. Tapi kita bahas lagi nanti ya, kita obrolin. Tapi yang jelas kita akan bantu supaya potensi yang ada seperti tadi, penyandang disabilitas yang punya kemampuan khusus bisa berkembang. Jangan sampai punya kemampuan khusus dan tidak difasilitasi, akhirnya tidak berkembang. Gitu ya. Oke, terima kasih Aan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Aan. Dan kita persilakan karena di Desak Anies Surabaya ini Mas Anies Baswedan juga sudah kedatangan anggota keluarganya yang hadir pada malam hari ini. Dan kita minta untuk naik ke atas panggung.